kebangkitan Kristus yang mengubahkan hidup. Nah, karena kita beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Tapi kita perlu mengetahui kenapa kok kita itu harus mempercayai kebangkitan Tuhan. Nah, karena kita mempercayai kebangkitan Tuhan karena ada kuasa di dalamnya. Kalau tidak ada kuasa di dalamnya, mana mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan kita mau mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus, ya kan? Bukan selain kita mendengar kisah bagaimana Tuhan menampakkan dirinya setelah kematiannya, menampakkan dirinya beberapa kali kepada murid-muridnya, tetapi kita tidak hanya menerima kebenaran firman Tuhan itu saja, tetapi kita mau melihat, kita mau mempelajari kuasa apa yang terkandung dari kejadian kebangkitan Tuhan itu. Nah, untuk itu kita sama-sama kita mau buka sama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang terakhir. Kita lihat pasal Yohanes pasal 20. Ya, waktu itu setelah Tuhan Yesus dimakamkan hari pertama, setelah hari ketiga, waktu itu Tuhan Yesus masuk di dalam kuburnya dan awal mula yang paling awal datang ke makamnya untuk melihat Tuhan Yesus karena mereka masih dalam keadaan berduka. Murid-murid Tuhan Yesus mengira bahwa Tuhan itu masih mati. Mereka berduka, mereka mengalami satu kegalauan yang luar biasa. Mereka gundah gulana. Dan pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus yang pertama datang di kuburnya adalah Maria Magdalena beserta teman-temannya, yaitu beberapa murid Tuhan Yesus yang perempuan di sana. Dan di sana dikatakan waktu Maria Magdalena datang ke kubur Tuhan Yesus, di depan kubur itu ada 2 orang, ada 2 sosok yang muncul. Kenapa kamu mencari orang Tuhan kamu? Kenapa kamu mencari Kristus? Kan sudah dikatakan bahwa Kristus akan bangkit kembali. Nah, waktu itu Maria Magdalena baru menyadari bahwa itu adalah malaikat. Dan dia mulai teringat, iya loh, Tuhanku waktu itu sebelum dia diserahkan, dia sudah mengatakan aku akan mati tapi aku akan bangkit kembali. Dia baru ingat kembali Maria Magdalena waktu itu. Nah, setelah Tuhan menampakkan dan Tuhan juga menampakkan diri kepada Maria Magdalena, ini loh aku. Maria, kamu kan udah aku kasih tahu aku akan bangkit kembali. Nah, pada saat itu Maria Magdalena mulai merasakan satu perubahan dalam hidupnya. Karena dia menyaksikan bahwa Tuhan yang dia kira mati itu sudah bangkit kembali. Nah, ayat dasar kita sebelum kita masuk di dalam kuasa kebangkitan, apa saja yang mengubahkan hidup kita? Pengaruh apa dari kuasa kebangkitan itu, kita sama-sama buka di dalam Roma pasal 6 ayat keempat. Ya, di sana dikatakan dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi di dalam kuasa kebangkitan itu ada satu kuasa perubahan, ada satu kuasa pembaharuan, ada satu kuasa yang mengubahkan hidup. Dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat keempat. Nah, apa saja kuasa pembaharuan yang terjadi dalam hidup kita melalui kuasa kebangkitan ini, ya. Yang pertama, kita mau lihat tadi di Yohanes pasal 20 ayat 19. Pada saat setelah murid-murid Tuhan Yesus itu mulai diberitakan bahwa mengetahui Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, dibangkitkan dari kuburnya. Nah,
salam yang pertama kali waktu Tuhan bertemu dengan murid-muridnya waktu dia menampakkan dirinya dan membuktikan bahwa dia bangkit kembali adalah salam yang pertama adalah salam. Kita sama-sama buka di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19. Salam yang pertama-tama di sana dikatakan pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, artinya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu akan mengubahkan satu situasi di mana kita sebelumnya mungkin mengalami ketakutan, kita mengalami kekhawatiran, kita mengalami satu situasi yang tertekan. Tapi begitu kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan kita bangkit, Tuhan kita bangkit dari kematian, Tuhan kita sudah menang atas kematian. Nah, itu membuat kita damai sejahtera, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya waktu kita senantiasa mengingat kebangkitan Tuhan Yesus, kita akan merasakan ada damai sejahtera dalam hidup kita. Saya pernah mengalami hal-hal itu kalau saya senantiasa mengingat tentang peristiwa di mana Tuhan Yesus mati terus dibangkitkan. Mungkin pada saat sebelum pada prosesi Tuhan Yesus mati, saya mengalami kedukaan, saya mengalami rasa aduh betapa Tuhan Yesus itu begitu luar biasa pengorbanannya. Tetapi setelah itu saya kalau ingat lagi tentang kebangkitan Tuhan Yesus, saya mengalami damai sejahtera. Kenapa? Saya mengalami damai sejahtera. Kayak saya mendapatkan jaminan. Buat apa? Kalau saya percaya kepada Tuhan saya yang sudah bangkit dari kematian, berarti Tuhan saya hidup. Untuk apa saya khawatir? Untuk apa saya mengalami ketakutan? Lah itulah namanya damai sejahtera yang kita dapatkan waktu kita mengalami kuasa kebangkitan. Nah, jadi ada satu situasi yang berubah dari hidup kita. Jadi hidup dibarui, hidup yang baru. Ada sesuatu yang diperbarui. Mungkin kita dulu mengalami kekhawatiran, kita mengalami ketakutan, kita mengalami satu depresi, tekanan dari satu keadaan demi keadaan yang mungkin pergumulannya begitu berat. Tetapi kalau kita ingat kebangkitan Tuhan kita ingat bagaimana Tuhan dibangkitkan dari kematian. Yang mati, pengorbanan, penderitaan itu mungkin kita bisa ingat. Tapi setelah kita mengingat kembali kebangkitan itu, iya ada jaminan. Saya mengalami damai sejahtera. Saya mengalami damai sejahtera. Kita akan mengalami damai sejahtera. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kuasa kebangkitan, apa pengaruhnya dalam hidup kita sehingga kita diubahkan. Yang kedua adalah kuasa kebangkitan itu mengubahkan pemahaman kita tentang iman kita. Sebelumnya mungkin kita itu kalau kita mau percaya seseorang, gitu, kita harus melihat dulu. Kita perlu bukti dulu, baru kita percaya. Tetapi waktu Tuhan Yesus bangkit, ada satu perubahan dari pemahaman murid-murid Tuhan Yesus. Waktu itu kita buka kembali di ayat selanjutnya yaitu ayat 29. Waktu itu murid Tuhan Yesus sedang ada di dalam ruangan tertutup. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang memberikan salamnya, shalom, damai sejahtera bagimu. Nah, hal itu terjadi bukan hanya damai sejahtera yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, tetapi waktu itu ada satu peristiwa di mana Simon Petrus dia bilang, betul kok sonde ini Tuhan, betul tidak Tuhan saya ini yang ada di hadapan saya. Dia ingin memastikan bahwa itulah Tuhan Yesus yang selama ini dia ikutin. Dia ingin lihat. Setelah Tuhan Yesus menunjukkan lubang tangannya yang berlubang paku, dia memperlihatkan setiap bekas-bekas lukanya, baru Simon Petrus baru percaya. Dan Tuhan Yesus mengatakan begitu. Di sini katakan Thomas ya. Dia katakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah yang bagi mereka yang tidak melihat aku tetapi percaya. Bukankah luar biasa? Kita ini tidak pernah lihat Tuhan, tapi kita percaya karena kuasa kebangkitan itu. Kita menjadi percaya karena kuasa kebangkitan. Kita memiliki satu perubahan dari dulunya mungkin kita harus percaya kalau kita melihat bukti. Dulunya kita harus percaya kalau
ada sesuatu yang menjadi jaminan buat kita, baru kita percaya. Tetapi melalui kuasa kebangkitan kita harus berubah. Dari dulunya kita percaya harus ada bukti, harus ada satu tanda dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan bilang, berbahagialah kamu kalau kamu percaya sekalipun kamu tidak melihat. Bukankah kita orang-orang yang sudah setelah zamannya murid-murid Tuhan Yesus yang sekarang ini adalah orang-orang yang berbahagia? Karena kita percaya tanpa melihat. Kita dikatakan berbahagia. Kadang-kadang kita mengalami satu situasi dalam kehidupan ini, kadang-kadang situasi yang tidak enak Bapak Ibu sekalian. Situasi pergumulan hidup yang membuat kita rasa tertekan. Sehingga kita tuh sulit untuk mempercayai. Tetapi waktu kita mau belajar mempercayai karena kita ingat Tuhan kita bangkit dari kematiannya, kita itu berbahagia. Kenapa? Kita berbahagia karena kita masuk dalam satu level dimensi iman yang berbeda. Dulu kita harus mempercayai, kita harus punya awalnya kita punya iman, harus ada bukti, tapi kita mau percaya tanpa melihat. Tanpa alasan apapun kita tetap mempercayai Tuhan. Kita mempercayai janji Tuhan. Walaupun janji Tuhan belum digenapi, tapi kita tetap percaya. Tuhan bilang kita berbahagia. Kita berbahagia. Jadi poinnya kita akan mengalami kebahagiaan karena kita berubah dari mempercayai dengan bukti, mempercayai apa yang kita lihat, kita bergerak kepada mempercayai yang tidak kita lihat. Jadi poin yang kedua adalah kita akan merubah pemahaman kita. Untuk kita berubah dalam satu level pemahaman iman yang dulunya harus ada bukti, yang harusnya kita melihat terlebih dahulu baru percaya, kita akan berubah menjadi orang yang percaya tanpa melihat. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, apa kuasa pengaruh apa dari kuasa kebangkitan itu yang mengubahkan hidup kita? Ya, yang terakhir adalah mengubahkan karakter sehingga kita bisa dipakai untuk menjadi alat pilihan Tuhan. Bukti dan contoh bagaimana kuasa kebangkitan itu bisa mengubahkan hidup seseorang, kita lihat dari perubahan hidupnya Saulus. Bapak Ibu sekalian, dulu Saulus itu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Dia marah sekali karena dia memang sudah dididik dari sejak muda, itu menjadi didikan Yahudinya kuat sekali. Ya. Saking kuatnya dia sampai dia rela, bahkan dia dengan senang hati menganiaya pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Tapi begitu Tuhan membuktikan bahwa dia bangkit, waktu itu tiba-tiba Saulus mau pergi ke dalam perjalanan Damsyik, tiba-tiba buta, dan tiba-tiba Tuhan menampakkan dirinya. Tuhan Yesus sendiri yang menampakkan dirinya kepada Saulus. Akulah dia yang kamu aniaya jemaatku. Waktu Tuhan menampakkan dirinya kepada Saulus, Saulus begitu gemetaran. Bapak Ibu sekalian, terjadi perubahan dalam kehidupan Saulus, diubahkan karakternya. Dulu dia penganiaya, dulu dia jadi orang yang tidak punya hati nurani, tidak punya rasa kemanusiaan kepada orang lain, dia tidak peduli, dia jadi pengikut yang fanatik. Dia berubah menjadi alat pilihan Tuhan. Di situ mari kita buka sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15. Pada saat itu Tuhan berfirman kepada Kornelius, dan firman Tuhan kepada Kornelius itu berkata, di sini dikatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah Saulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Nah, ayat sebelumnya Ananias, ya, ini perkataan Tuhan kepada Ananias. Dia bilang gini, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang Saulus ini,
orang itu Saulus. Betapa banyaknya kejahatan. Bayangkan, sampai Ananias sendiri ngomong sama Tuhan, Tuhan, dia jahat sekali Tuhan. Terlalu banyak kejahatan yang dilakukan oleh Saulus ini kepada orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Saking jahatnya, terlalu jahatnya Saulus sampai orang takut, gemetar. Begitu takut dengan Saulus, takut dibunuh, Bapak Ibu sekalian. Ananias juga mungkin saat itu juga mengalami ketakutan untuk bertemu dengan Saulus. Tetapi kan dikatakan Saulus juga punya kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap orang-orang yang memanggil namamu. Dikatakan begitu. Ananias begitu takut. Tetapi firman Tuhan berkata kepada Ananias bilang gini, pergi saja, layani saja Saulus ini. Layani, karena aku akan menjadikan dia sebagai alat pilihan bagiku. Bayangkan. Karena kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus itu mengubahkan karakter Saulus yang dulunya jahat, yang dulunya jadi pengikut fanatik. Kita terkadang kita tanpa sadar kita juga jadi anak Tuhan, anak yang fanatik. Lupa bahwa Tuhan menjadi alat pilihan Tuhan itu adalah alat gaya hidup kita tuh harus sama seperti Tuhan Yesus. Gaya hidup kita harus sama seperti Kristus, mengasihi orang tanpa alasan, mengasihi orang no excuse, ya, mengasihi orang tanpa harus ada syarat kepada orang lain. Kita lupa pengikut Kristus. Kalau dulu dibilang Kristen, kita tuh pengikut Kristus, berarti gaya hidup kita harus sama seperti Kristus. Tapi kita tidak seperti itu. Nah, mari kita ingat kembali, kalau kita ingat bahwa Tuhan kita bangkit, harusnya ada perubahan karakter dalam hidup kita. Kalau dulunya kita banyak dosa, entah Bapak, saya tidak tahu apa yang terjadi di Bapak Ibu sekalian yang dulunya masa lalunya bagaimana. Tapi harus ada perubahan. Kalau kita mempercayai bahwa Tuhan kita bangkit, ada perubahan dalam karakter kita. Tidak serta-merta memang betul, tetapi harus ada perubahan, poin-poin perubahan dalam hidup kita. Supaya Tuhan bisa pakai kita sebagai alat pilihannya. Alat pilihannya. Kenapa? Tuhan mau supaya kita bisa memberitakan bagaimana kita menjadi alat pilihan Tuhan kalau karakter kita tidak berubah. Kita tidak ada pembaharuan hidup kita. Nah, itulah gunanya kuasa kebangkitan dalam hidup kita, supaya kita berubah karakter kita berubah sifat-sifat kita, perilaku kita yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus ubah itu, supaya kita bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kalau karakter kita tidak pernah diubahkan Bapak Ibu sekalian, itu menjadi batu sandungan buat orang lain. Bagaimana kita bisa memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu mati untuk menyelamatkan dosa manusia kalau kita tidak ada perubahan dalam hidup kita. Karena itu saya ulang lagi, ada kuasa kebangkitan. Ada kuasa kebangkitan yang mengubahkan hidup kita. Apa saja kuasa kebangkitan itu yang mengubahkan hidup kita? Perubahan apa yang kita alami? Poin yang pertama adalah kita akan mengalami satu perubahan, satu situasi di mana dulunya kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, tekanan. Tetapi begitu kita mengingat kebangkitan Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Karena begitu kita ingat kebangkitan Tuhan itu, ada jaminan yang membuat kita damai sejahtera. Poin yang kedua, kita akan diubahkan dari pemahaman. Mungkin kita diubahkan dari tingkatan iman percaya kita yang dulunya kita baru awal semuanya harus perlu bukti, harus melihat dulu baru percaya. Kita akan diubahkan untuk mempercayai apapun yang terjadi. Kita mempercayai tanpa harus melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita tetap percaya. Kita berubah dalam pemahaman percaya kita. Yang terakhir, kita akan berubah dalam karakter kita. Kuasa kebangkitan akan mengubahkan karakter kita. Kuasa kebangkitan akan mengubahkan perilaku hidup kita. Kuasa kebangkitan akan mengubahkan gaya hidup kita. Dan itulah yang mengubahkan hidup kita. Dan karena hidup kita berubah, karakter kita berubah, maka kita akan dipakai sama Tuhan untuk menjadi alat pilihan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya percaya setiap kita mau menjadi alat pilihan Tuhan. Kita mau
menjadi alat untuk bisa memuliakan nama Tuhan, membawa banyak orang semakin percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat bagi setiap manusia, tidak peduli dari manapun, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua manusia. Demikianlah firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak, iya, saya minta Bapak Pendeta Dinus Ladu untuk bisa menyampaikan doa berkat. Ya, terima kasih. Baik, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan, dan sesudah itu kita terima berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setiamu, kebangkitanmu membawa perubahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kebangkitan Kristus itu selalu memberikan kemenangan besar dalam kehidupan kami. Dan kami melangkah dalam perubahan demi perubahan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami malam ini. Kami tahu Tuhan Yesus, di pertengahan minggu ini kami percaya bahwa Tuhan belum berhenti bekerja, dan Engkau akan terus bekerja bersama-sama dengan kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa penuaian jiwa-jiwa akan semakin besar terjadi di akhir-akhir ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu itu membuat kami melangkah lebih lagi dan lebih lagi. Sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan berpisah dari tempat ini. Tapi sebelum kami pulang, tadangkan tangan-Mu dan memberkati kami anak-anak-Mu, baik yang hadir di tempat ini berdoa bersama-sama, ataupun yang ada di Facebook, ataupun live di tempat yang lain. Kami tetap percaya Tuhan, tangan-Mu terulur untuk memberkati kami. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah yang Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan Roh yang Kudus, tinggal menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Kristus datang kedua kali di awan permai menjemput gerejanya termasuk saudara dan saya. Pulanglah dengan damai sejahtera ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Salam. Tuhan memberkati.